Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bambang. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga Viana, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga, Om. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa perkenalkan dulu, Om. Oh ya, oke deh. Ini biodata singkat sih Mm-mm. tentang aku aja. Nama saya Bambang Nurdiansyah, lahir di Jakarta 11 November tahun 80. Terus latar belakang pendidikan saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama tahun 2001 masuknya. Terus lulusnya kalau nggak salah sih 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, Oh iya, iya. 2005-an deh. Agak telat sih dikit. Tuh. Ya sebelumnya sih latar belakang jurnalistik sih memang belum ada ya. Tapi berhubung kuliahnya di bidang komunikasi dan konsentrasinya jurnalistik, ya alhamdulillah sih dapat sedikit-sedikit lah latar belakang dan dasar-dasar jurnalistik sebelumnya. Di samping itu juga dulu Om sebelum kerja di media bekerja di bidang advertising atau periklanan. Gitu. Jadi Oh, jadi sedikit banyak ya ada ilmu jurnalistik tapi itu lebih ke bidang bidang iklan gitulah. Tapi ada dasar-dasar dari penulisan naskah atau segala macam kayak gitu-gitu. Desain, layout segala macam ada basicnya dari situ. oh. Nah, setelah lulus dari kuliah sekitar 2005 tuh nggak langsung kerja di media sih, sempat nganggur lah antara 1 sampai 1,5 tahun. Dan di situ rasanya apa ya, kayak ya pengen pengen banget gitu kerja di bidang Media. jurnalistik apapun Ah, itu, entah tuh di media cetak atau di media elektronik atau di media online segala macam, pengennya pokoknya di jurnalistik gitu. Coba di beberapa tempat, satu sampai ya nggak kehitung lah, coba apply ke sana ke sini dengan harapan bisa bekerja di perusahaan atau di media elektronik ataupun media cetak gitu. Nah, kebetulan di tahun 2008 itu Om sebelumnya udah nyoba-nyoba di beberapa media, khususnya media elektronik di TV ya, di stasiun TV, di stasiun TV stasiun tuh TV 2008 ya? ya, di stasiun TV nasional maupun daerah gitu. Dan di Agustus 2008 alhamdulillah keterima di TV One. Oh, pertama kali di TV One berarti ya? Iya, keterimanya di Heeh. TV One. Tuh. Alhamdulillah di 2008 bulan Agustus 2008 Om langsung keterima di TV One dengan posisi kamera person news daily atau news harian gitu. Oh, di News Daily. Di news daily. Ya dengan rasa seneng dan rasa yang selama ini diharap-harapin, memang dulu pengennya tuh kalau nggak jadi fotografer ya jadi kameramen atau kamera person gitu. Dan Hmm. alhamdulillah keterima di TV One sebagai kamera person. Jadi kalau di TV One itu kan basicnya 2008 itu kebetulan dia baru launching di Februari tanggal 14 2008 itu kan baru launching. Baru Jadi saya launching masuk, TV One-nya itu atau iya TV One, dan TV One ya? Oh iya. sebelumnya kan namanya La TV ya, Oh iya lah. La Itu aku masih TV. kecil sih kayaknya lu nggak terlalu ingat. La TV terus diambil alih sama keluarga perusahaan Bakri Group. Jadi Oh. di TV One gitu. Masa transisinya itu sebenarnya di 2007 sih. Di 2007 ke 2008. Di Dan 2000. launchingnya tuh di 2008 bulan November tanggal 14.
tahun 2000, iya 2008 benar. Nah, saya masuk setelah sekitar 4 bulan atau 5 bulan dari launching itu di bulan Agustus. Tuh. Ya rasa apa ya, seneng dan campur deh, namanya apa ya? Namanya yang diharap-harapin selama ini jadi apa, Kenyataan. kameramen atau Iya. jadi terrealisasi gitu. Berarti Tuh. sampai sekarang Om masih di situ, Daily Ya, News. sampai News sekarang Daily. sampai sekarang Om masih di TV One tapi dengan jabatan berbeda Oh, sekarang gitu. kalau boleh tahu Sekarang jabatannya apa? jabatan sekarang program director di Satellite News Gathering gitu. Jadi Oh. di mobil apa ya? Mobil satelit ya yang buat siaran luar itu. Oh. Berarti Di udah Om berapa lama tuh di TV One? 2008 kira kurang lebih 2013 tahun ya. Kurang lebih lah. 13 tahunan. 13 tahunan ya, udah lumayan lama Iya. banget ya, 13 tahun. Ya, Keren. kalau 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 di media TV ya boleh dibilang ya menengah lah, nggak lama-lama banget, masih ada yang lebih lama gitu. Oh, Masih ada gitu yang lebih ya. senior gitu. Oh, aku Gitu. baru tahu kalau misalnya di media tuh emang lama-lama ya ternyata. Ya, Rata-rata. paling nggak yang di atas Om tuh lebih banyak lah gitu. Tapi yang junior-junior juga masih ada gitu. Ya terus apa ya? Dari 2008 itu perjalanan Om sebagai kameramen atau kamera person. Kalau di di TV One namanya jadi kamera person ya, bukan sebenarnya ya lazim aja kameramen atau kamera person. Tapi jabatannya kalau di TV One tuh kamera person gitu sebutannya. Campers ya, kalau disingkat. Ya benar, campers, Iya, kamera campers. person gitu. Ya perjalanannya banyak sukanya, banyak dukanya juga sih gitu. Boleh cerita Awal-awal sedikit kita nggak kan, tuh? iya, awal-awal pasti kan ya tau lah kita di tempat baru gitu kan, tempat kerja, apalagi tempat tempat kerja yang baru, namanya apa ya, bukan perpeloncoan ya, kalau menurut saya sih apa ya, satu pembentukan karakter lah gitu kan. Iya. Namanya kita baru di TV berita, pasti kaget gitu kan dengan cara kerja dan apa, ritme kerja yang cepat, terus yang apa, yang nggak bisa kita berlama-lama gitu. Jadi kita ya apa ya, ditatar lah sama senior-senior tuh, lu harus punya visi misi kerja. Apalagi lu sebagai kameramen, lu punya mata tuh, ibaratnya mata ya, mata lu jangan punya cuma dua doang gitu. Lu kuping lu berfungsi, kaki lu berfungsi, tangan lu berfungsi semua. Jadi di saat kerja tuh semua organ tubuh kita, yang maksud mata, tangan, kuping sama kaki tuh jadi sinkron gitu. Jadi kita nggak bisa ngandelin mata kita doang sebagai kameramen gitu. Tapi kita harus teliti, harus ada kuping kita kerja juga gitu kan. Terus sinkron sama kaki sama tangan, artinya kita kan kalau di TV tuh kerja tim ya, secara tim gitu. Iya. Jadi kalau kita berangkat nih dari kantor, dapat penugasan dari koordinator liputan yang namanya ya, Korlip. Korlip. Nah, koordinator liputan itu kita misalkan ditugaskan, lu hari ini ke sini, ke lokasi A atau ke lokasi B, atau ke kantor ini, ke kantor presiden atau ke kantor kementerian apa gitu. Kita jalan dari kantor dengan satu orang reporter dan satu orang driver gitu. Karena kalau di TV itu alatnya lumayan riskan dan lumayan banyak gitu kan. Jadi harus pakai mobil. Gitu. Jadi kita harus bawa perlengkapan kamera, tripod, mikrofon atau alat-alat streaming. Kalau zaman dulu tahun 2008 masuk itu belum ada alat-alat streaming yang kayak sekarang ya, yang udah mulai berkembang gitu. Tapi kesini semakin alat streamingnya udah makin bagus gitu. Jadi ya itu
setelah kita dapat penugasan dari Korlip, kita jalan ke lokasi yang dituju. Di jalan tuh kita diskusi gitu, diskus sama reporternya gitu kan. Lu mau ambil background-nya apa nih? Mau ambil angle-nya apa? Oh ini mas, saya mau ambil angle-nya, misalkan beritanya tentang korupsi nih. Korupsi nanti kita mau liputan ke KPK, nanti yang mau diperiksa ini, si A, si B, si C. Nah, ini dia latar belakang kasusnya ini segala macam. Gitu. Jadi kita udah tahulah apa ya, background atau apa yang mau kita dapetin nanti di lapangan tuh, gambar-gambarnya apa aja tuh kita udah nangkep gitu di jalan. Udah ada gambaran terlebih dahulu ya sebelum pas liputan di lokasi ya? Benar, karena kita ya gunakan waktu di mana, di mobil itu untuk diskusi gitu. Dan reporter pun secara nggak langsung mereka riset juga, riset latar belakangnya, misalkan yang mau diperiksa siapa, si A, latar belakangnya apa, terus kasusnya apa, terus yang bakal nanti ditanyakan untuk diwawancarain apa aja gitu. Otomatis ya kita udah saling sinkron lah datanya gitu. Nah, ya untuk penugasan kalau di dalam kota sih ya bukan lumayan nggak menantang ya, lumayan menantang juga, artinya banyak tantangan, artinya banyak hambatan, banyak apa ya, kalau menurut aku sih hambatannya ya cuma satu sih kalau di dalam kota tuh. Apa? Ya ketika cuaca aja gitu. Oh, cuaca. Iya ya, susah diprediksi soalnya ya. Benar. Kalau di dalam kota kita boleh, ya bukan boleh ya, bukannya gimana kalau dalam kota kita udah ngerti lah. Wah ini daerah, misalkan kita ke KPK tuh misalkan di daerah Kuningan. Wah nanti nih gedungnya begini. Nanti kalau hujan gimana ya? Wah gini, kita harus punya plan A, plan B segala macam. Tuh. Ya kalau boleh dibilang liputan di dalam kota relatif lebih aman lah, artinya lebih aman, lebih gampang lebih gampang kita prediksi gitu. Nah, dibandingkan ketika kita keluar kota atau keluar negeri gitu. Tapi iya gimana? Selama proses yang selama liputan nih Om, yang paling tersulit itu apa tuh kira-kira? Selama liputan paling tersulit menurut Om, ada nggak cerita? Dalam kota kah atau di luar kota kah? Kebetulan awal di 2008 atau 2009, lupa deh. Di akhir 2008 apa 2009 tuh, waktu itu bener-bener baru ngerasain yang namanya liputan bencana. Liputan bencana tuh tanah longsor, gempa kalau nggak salah. Gempa. Saya terutama nih, memang orangnya kan yang suka bawa tas gede, ya suka prepare lah gitu kan. Prepare dalam arti, karena ya saya kan kalau kerja kadang keringetan gitu segala macem, kadang di tas tuh udah prepare baju 2 atau baju ganti 2 setel lah minimal gitu. Nah satu waktu kita lagi liputan di dalam kota, terus dapat telepon si reporter, karena job desk itu melalui reporter, dari koordinator liputan nelfonnya ke reporter. Kita dapat penugasan ke daerah Garut kalau nggak salah deh. Tasik kalau nggak salah, Tasik. Waktu itu ada gempa dan kita bener-bener nggak ada prepare kan, nggak ada prepare. Ya prepare cuman yang kita bawa aja gitu kan, maksudnya nggak ada prepare segala macam. Kita ya udah jalan-jalan aja gitu. Nah sampai di sana kan kita juga nggak tahu nih daerahnya daerah mana, seperti apa, gimana kan kita nggak tahu juga gitu kan. Ya udah kita jalan-jalan aja dulu, mendekati misalkan kota di Tasik, desanya di mana, kita sampai kota Tasik dulu. Nah nanti kita sampai di Tasik, kita berhenti, kita tanya-tanya orang sekitar gitu kan, ini latar belakang nih daerah ini gimana nih. Wah itu mas susah mas, nggak bisa dilewatin, nggak bisa dimasukin segala macem. Oke, kita udah tahu kayak gitu, otomatis misalkan
kita mau ke desa A, Mm-mm. tapi kita nggak bisa masuk nih sampai desa A, kita harus jalan sekitar sampai 10 kilo tuh pernah untuk ke lokasi Jalan gitu ya. tempat kejadian yang benar-benar desa terparah yang kena dampaknya itu kita udah pernah. Terus sampai di sana pun kita juga nggak tahu nih, duh kita udah ambil oke lah nih kita udah cover semua liputan kita nih, udah dapat Mm. targetnya gitu kan, udah dapat apa yang dicari gitu kan, yang diinginkan sama kantor gitu kan, dari pagi sampai malam gitu kan, sampai sore. Dan biasanya kalau di TV berita itu awal-awal, apalagi awal-awal TV One ya, Iya. itu tipikalnya begitu ada bencana langsung breaking news gitu. Oh, iya TV One ya, emang TV yang bisa buat Iya, berita sih. iya. Karena namanya juga apa news apa stasiun berita ya. Mm-mm. Jadi itu awal-awal itu memang setiap ada kejadian bencana alam atau peristiwa apa kecelakaan atau segala macam tipenya breaking news, dan kita kerja dari pagi sampai benar-benar mau tidur itu masih kerja terus. Nah, itu kita di situ dilihat apa ya, kekompakan dan kerjasama tim gitu. Kita kerja Oh, kameramen dan reporter bekerja, sedangkan si driver ini kan otomatis dampingin kita kan, iya. bawain alat-alat kita segala macem. Ya kita saling sinkron aja gitu. Sementara kita kerja, mereka si driver ini kita minta tolong, Mas, kita beliin kita makan dong segala macem. Jadi ada waktu 3 sampai 1 menit pun itu berharga banget gitu, ketika ada jeda waktu nggak apa siaran langsung atau nggak liputan tuh berharga banget buat kita recharge tenaga untuk tidur kah, untuk makan kah segala macem tuh berharga banget gitu. Hmm, Ya itu boleh dibilang ya paling sebentar kalau di tempat bencana gitu 5 sampai 6 hari dulu ya. itu paling sebentar. Paling sebentar. Kita pulang ke kantor atau ke Jakarta. Kadang-kadang di Jakarta 2-3 hari ada kejadian apa, berangkat lagi Oh, gitu. Dan polanya kita nggak ada yang bisa nebak gitu. Apakah si A atau si B atau si C yang bakal dikirim itu nanti dari koordinator liputan yang milih gitu. Ya oh udah nih jadi, lu aja, random aja, random. oh, jadi kayak kita mesti siap sedia gitu terus ya? Iya, ya Oh. dari situ saya udah mulai terbiasa kan. Oh Hah. berarti ini pola kerjanya di TV berita kita harus prepare nih segala macam. Entah itu pakaian, entah itu peralatan mandi atau kesehatan segala macam kita apa udah harus siapin lah gitu. Oh, itu jadi hal yang apa ya, dengerin ceritanya jadi hal yang kayak lebih banyak, kayaknya seru ya Om ya, kayaknya. Yang yang lebih menarik lagi sih kalau Om ya pengalaman pribadi ya, Iya. di 2009 pertengahan itu dulu ada tragedi kemanusiaan Mavi Marmara. Jadi dia tuh eh, bawa apa ya, aktivis-aktivis kemanusiaan dan bantuan Mm-mm. dari kapal laut Mavi Marmara itu mau masuk ke Palestina, Iya. ke negara Palestina. Ya, itu disponsorin sama, bukan sponsorin ya, yang gerakin kalau nggak salah tuh dari Palang Merah Internasional, dari Mercy itu, Oh. dari Mercy. Nah, di tengah perjalanan, nah di dalam rombongan itu ada satu teman kita yang dari TV One gitu, yang ikut dalam rombongan itu Mm-mm. di kapal Mavi Marmara tersebut. Nah, di tengah perjalanan udah masuk ke perairan Palestina, itu dicegat sama tentara Israel. Dan bukan sekedar dicegat aja, mereka tuh ditembakin segala macem dan jatuh korban gitu. Kalau nggak salah di dalam kapal itu ada beberapa orang Indonesia deh, tenaga aktivis kemanusiaan dan Iya. jurnalis. Salah satunya dari TV One, teman kami. Waktu itu namanya Muhammad Yasin. Dan semua
barang-barang, alat-alat yang ada di dalam perahu itu dirampas semua sama tentara Israel, termasuk alat-alat liputan, handphone, segala macam, duit, segala macam dirampas itu. Nah, seminggu atau 2 minggu setelah kejadian itu, ada salah satu korban aktivis kemanusiaan itu udah balik ke Indonesia nih, lagi berobat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, punyanya tentara itu kan. Nah, kebetulan saya lagi liputan tuh ke situ untuk wawancara salah satu korban yang ada di dalam kapal itu. Oke lah, saya datang, wawancara segala macem, bla 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 bla. Gak lama dapat telepon dari supervisor atau manajer aku kalau nggak salah. Telepon kan, Beng, lu persiapin, lu secepatnya berangkat ke Palestina. Ah, yang bener aja nih, gue sempet kaget kan. Palestina mana nih? Kedutaan Palestina, Nawan nyangkanya gitu kan, kedutaan Palestina. Enggak, Palestina sono di tepi barat gitu kan, di jalur gas. Ah, yang bener. Terus bos manajer aku nggak banyak tanya. Lu sekarang balik ke kantor, terus lu tanya dulu sama orang tua, lu izin dulu, lu boleh nggak? Gitu. Kalau lu boleh, oke, lanjutin semua. Ntar dokumen segala macem udah menyusul. Oke lah. Akhirnya kan mau nggak mau kan, aku telepon ke orang tua juga kan. Iya. Karena terus terang nih penugasan yang pertama ke luar negeri, dan aku juga pertama kali jalan atau pergi ke luar negeri gitu kan, dan keluar negerinya juga keluar negeri yang nggak lazim gitu, daerah konflik gitu kan. Iya, sekalinya keluar negeri ke daerah konflik kan. Iya. Dan pasti ya orang mikirnya kan, kalau orang-orang yang biasa-biasa aja, lu mau kemana? Mau ke Palestina, gila lu katanya. Ngapain luar negeri tuh, misalkan ke Hong Kong atau ke Amerika gitu kan. Palestina, orang di sana lagi perang gitu kan. Belum lama kan, kata mereka, belum lama ini kan ada kejadian segala macam. Nah, itu dia. Aku mau ngeliput itu. Akhirnya izin sama orang tua, tanya sama bapak sama ibu, gimana? Boleh nggak gitu kan? Kamu ragu nggak gitu kan, ditanya. Enggak sih. Udah, kalau nggak ragu, jalan terus, lanjut terus. Oke, sampai di situ masalah dokumen segala macam kita diurus nih kan, urus, akhirnya berangkatlah kita. Waktu itu saya berangkat sama dari LSM Bulan Sabit Merah, ya semacam kayak Mercy gitulah, kayak Palang Merah Internasional, tapi ini NGO-nya, non government organization-nya, organisasi bukan pemerintah. Kita berangkat sampai, jadi transit dulu di Mesir. Tuh. Jadi harus transit di Mesir, di sana ngurus dokumen segala macam di Kedubes untuk bisa masuk ke Palestina. Itu ternyata nggak gampang, nggak semudah yang kita bayangin gitu. Tapi ini ngomong-ngomong nih kepanjangan kan nih, Viana? Oh iya ya, malah seru dengerin cerita ya. Nah, gitu, maksudnya kepanjangan kan nih. Kalau kepanjangan kita ini aja nih. Persingkat aja kali ya. Nggak apa-apa, biar menarik. Nah, gitu. Ya, pokoknya setelah dari itu, suka dukanya, kalau aku pribadi, ketika dukanya tuh, kebetulan dapat liputan tuh ke daerah-daerah yang konflik terus. Dan itu di luar negeri gitu kan. Pertama ke Palestina, kedua ke Libya. Libya itu juga pas lagi konflik juga. Nah, itu dukanya kita nggak tahu budaya mereka, kita nggak tahu bahasa mereka kan, kita nggak tahu daerah di sana gimana. Itu, tapi ya dengan asas kalau menurut saya, ya kita asas kita mau baik kok, kita mau niat baik untuk memberitakan dan membantu rakyat, misalnya rakyat Palestina atau rakyat Libya yang waktu itu lagi konflik. Insya Allah kita dikasih jalan kemudahan gitu. Dikasih kemudahan artinya di sana dilancarin.
penugasannya, Mhm. terus bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang ibaratnya welcome sama kita, apalagi sesama, maaf ya ini nggak rasis ya, sama negara muslim kan, mereka bilang Iya, dari Indonesia, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, dibilang gitu kan, dengan langsung bahasanya mereka lah gitu. heeh, langsung welcome gitu ya? Ya welcome banget gitu. Nah, dukanya dukanya ya kita nggak tahu tadi ini daerah apa, bahasa mereka apa gitu kan. Kita Mhm. sempat sempat ngeraba-ngeraba aja sih gitu kan. Ini Heeh, bener nggak ya? Maksudnya kita harus begini bener nggak ya? Kita harus begini bener bener nggak ya? Takut takut mereka tersinggung gitu kan, karena iya. otomatis budaya dan gaya 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 bahasa mereka kan beda dengan kita gitu. Tapi itu kita bisa ngerangkul, artinya bisa ngerangkul teman-teman jurnalis dari jurnalis lokal gitu kan. Mhm. Kita minta bantuan ke mereka gitu kan, dengan ya sebagai penyambung lah gitu. Jadi semua bisa difasilitasi sama mereka gitu. Oh. Sukanya jadi apa ya? Jadi jurnalis di TV berita itu apa ya? Nggak semua orang yang bisa datang atau bisa apa? Eh, nggak semua orang yang bisa masuk atau bisa datang ke suatu tempat, kita bisa masuk, kita bisa datang gitu. Itu tadi kayak Itu tadi ya, ke ya kayak Palestina daerah, tuh kan, iya kayak daerah-daerah konflik, daerah-daerah daerah-daerah bencana, konflik, orang-orang menghindari, bencana, kita malah masuk gitu. kalau Nah, masuk. di situ kalau menurut senior saya itu Mhm. merupakan nilai jual yang lebih. Gitu. Nilai Mmm, jual ketika nanti kita mau apply atau mau melamar ke media-media lain, kan dilihat portfolionya nih, iya. CV-nya dilihat, oh pernah kemana aja nih, gitu. Pernah ke sini, mereka jadi bahan pertimbangan gitu. Oh, Gitu. Jadi keren keren. ya 3 sampai 2 tahun, 1 sampai 4 tahun di TV One tuh kalau menurut saya tuh masa-masa yang penuh pengalaman, penuh dengan pembelajaran, penuh dengan suka duka. Ya itulah semua campur aduk di situ. Dari 5 sampai ke sininya sampai ke 7 tahunnya ke sini itu makin makin banyak juga sih, makin banyak juga pelajaran gitu. Dan alhamdulillah saya sebagai jurnalis ya, sebagai Iya, kameramen atau kamera person sudah bisa merasakan 2 kali naik haji, tanda kutip. tanda kutip. Pertama, nah pertama naik hajinya wartawan-wartawan olahraga. Jadi ada istilah naik hajinya wartawan olahraga itu adalah datang ke Piala Dunia. Dan itu Oh, dan itu aku udah alhamdulillah dapat kesempatan di tahun 2014 itu, karena TV One sebagai official broadcast penyiaran Piala Dunia 2014, dan saya berkesempatan liputan langsung ke Brazil. keren Gitu. banget Om, ya ampun, beneran naik haji itu. Alhamdulillah. Itu itu naik gila keren hajinya banget. itu naik hajinya kalau itu ya istilahnya wartawan-wartawan olahraga atau wartawan sport tuh, itu naik hajinya mereka gitu. Oh, Pencapaian gitu. tertingginya mereka lah gitu. Mhm mhm. Tuh di 2014 kurang lebih saya di Brazil itu di kota Rio de Janeiro itu sekitar 40 hari di sana. Nah, di sana ya itu dia banyak campur kan, wartawan-wartawan sama jurnalis-jurnalis seluruh dunia, Iya, kita seluruh dunia. ngobrol segala macam, jadi banyak banyak apa ya, banyak pengalaman juga gitu. Banyak kenal orang baru juga berarti ya Om ya? Iya banget, Dari banyak mana-mana. kenal banyak kenal orang baru, banyak kenal apa, budaya baru, banyak Iya, budaya-budaya baru, teknologi teknologi baru ya kan. Teknologi sih teknologi ya? yang paling yang paling kita ini sih cari kalau sebagai kameramen, teknologi dari segi pengambilan gambar, dari teknisnya gimana segala macam. Ya semuanya lah gitu. Keren keren. Terus ya terakhir terakhir apa ya 2018 ini yang benar-benar alhamdulillah banget saya sebagai muslim
naik haji beneran ke Mekah tahun Oh iya. 2018 kemarin. Hah. Gitu. Jadi sebagai tenaga apa ya? Kalau dibilang tenaga pengawas, bukan apa ya? Panitia, petugas panitia haji Indonesia. Jadi direkrut sama Kementerian Agama gitu. Jadi Oh, kita menjadi petugas haji sekaligus menjadi jurnalis juga. tetap bawa-bawa itu ya jurnalisnya juga ya. Oh, Maksudnya tuh tetap, itu masih tetap. Jadi kita apa ya, TV One kerjasama lah sama hmm, Kementerian Agama gitu. Ya boleh melakukan tugas jurnalistiknya, tapi tetap basicnya adalah petugas haji. Nah, mm-mm. petugas haji itu ya melayani atau menolong petugas apa jemaah-jemaah haji segala macam tuh tugas utamanya gitu. Tapi kita tetap bisa melakukan apa ya peliputan-peliputan di sela-sela itu semua gitu. Dan alhamdulillah di sana kurang lebih ya 75 hari kalau nggak salah deh. 3 bulan Wow. lebih deh. 2 bulan setengah ya, hampir 3 bulan. 74 atau 75 hari gitu. Ya kalau dibilang serunya ya di situ sih ya tadi ya. Kita Iya. bisa pergi kemana-mana, Uh-uh. bisa apa berkenalan dengan orang banyak, berkenalan Hmm. dengan budaya baru, berkenalan dengan teknologi atau dapat teknologi baru gitu. Nah, dukanya ya kalau menurut saya sih ya dukanya ya dijalanin aja deh. Artinya nggak ada yang kalau menurut saya sih hampir ya ada sih tapi ya kita Kayak bawa enjoy dibawa aja. enjoy aja gitu ya Om ya. Iya benar dibawa enjoy karena Iya. kalau menurut aku sih kalau suka duka ya kalau kita jalanin enjoy atau ikhlas sih ya semua Ikhlas fine-fine sih. aja. Kan fine-fine aja Nah, ya. Berarti ini dari cita-cita Om aja kayaknya Om lebih apa ya, lebih menikmati dan kayak lebih banyak senengnya. Jadi banyak ininya aja gitu ya. Serunya gitu dengar. iya, iya. Ya kalau dibilang tadi kan Viana harapannya gitu kan ya, harapannya Iya, ke depannya apa sih harapan kedepannya untuk untuk ini dunia jurnalistik gitu kan ya. jurnalistik secara pribadi deh Nah, dari Om Bambang. ya kalau secara pribadi sih ya kita nggak munafik sebagai manusia ada perbaikan secara finansial, secara ekonomi. Iya. Karena boleh dibilang teman-teman jurnalis yang di Indonesia ini taraf hidup ataupun pendapatannya tuh masih di bawah standar semua gitu. Padahal Dan kayaknya nggak sebanding ya Om ya, sama resiko yang diambil ataupun dari waktu yang dikeluarin nggak sih? banget, Banget banget, ya. Dari tadi banget. cerita Om, dari tadi ceritanya kan kayaknya bener-bener makan waktu banget, terus ada resiko-resikonya yang bener-bener besar kan? Iya, karena kita kerja kan nggak kayak orang-orang di back office kan, nggak yang Iya. 9 to 5, yang nggak apa masuk jam 9 pulang jam 5 habis itu tank langsung go gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang kita di lapangan bisa lebih dari 12 jam, lebih dari kadang-kadang sampai 24 jam gitu. Ya harapannya sih pemerintah benar-benar waktu itu kan kalau nggak salah sempet bikin rancangan atau apalah atau perundang-undangan segala macam untuk Heeh. menaikkan taraf hidup para jurnalis gitu, para wartawan. Ya harapannya sih itu di ini aja gitu direalisasikan gitu. Iya benar. Semoga. Nah, Karena jadi kan pemerintah bisa apa ya ngatur ke para pemilik-pemilik media ini untuk bisa menaikkan taraf hidupnya para jurnalis-jurnalis ini, para karyawannya gitu. Itu Viana kurang ya lebih. semoga aja cepat-cepat terrealisasi kan. Soalnya kan makin kesini kan makin banyak juga kan jurnalis-jurnalis yang baru, ya kan? Amin. Amin. Nah, Amin. kadang-kadang ya itu dia sekarang dan harapannya juga satu sih ya. Tapi nggak, ini terserah nih mau dekat atau enggak. Apa ya? Keterbukaan dan kebebasan pers sekarang tuh kayaknya udah semakin Oh, semakin makin abu-abu. karena Jadi ada banyak hal sih kayaknya sih ya, kalau yang aku tahu.
Banyak halnya kamu ngerti lah, kamu Iya, sebagai ngerti. mahasiswa kamu tahu lah. Gitu. Jadi apa ya, kita mau berekspresi, kita mau mengungkapkan pendapat sekarang di media tuh jadi Kurang ya ya? jadi kayak dibungkem gitu kan. Iya. Bungkem tapi secara halus gitu. Seharusnya dikembalikan lagi kebebasannya, bener-bener kayak arti sesungguhnya pers itu yang bebas untuk menyuarakan kan? Benar. Pers itu kan kontrol sosial juga, Iya. ya kan? Salah satu fungsi pers kan kontrol sosial juga. Gitu. Ya, itulah Viana kurang lebihnya, suka dukanya kerja di Suka media, dukanya, di terus media tadi TV. sharing-sharing. Tapi aku ada pertanyaan terakhir nih. Iya. Kalau ada nggak pesan untuk mungkin teman-teman, aku juga kan banyak nih yang pengen jadi jurnalis gitu kan. Ada nggak pesan untuk teman-teman aku atau adik-adik atau orang yang belum jadi jurnalis nih kayak Om Bambang? Ada nggak kira-kira? Iya, pesannya kalau untuk teman-teman atau adik-adik semua yang masih bangku kuliah atau yang artinya yang udah atau lagi mencoba untuk masuk ke dunia jurnalistik, jadilah jurnalis yang santun, jadilah jurnalis yang apa ya, yang tidak apa ya, kalau menurut aku ya, nggak penjilat lah, nggak penjilat lah gitu kan. Artinya ya sesuai dengan fungsi jurnalistik aja gitu kan, sebagai kontrol sosial gitu. Dan jangan jadi jurnalis yang karbitan. Gitu. Artinya Karbitan tuh karbitan, gimana tuh? ya prosesnya cepet nih. Gue pengen jadi wartawan, gue pengen jadi jurnalis, gue biar dibilang keren, biar dibilang apalah, wah sok-sokan atau sebagai macem atau gue wartawan nih, gue jurnalis segala macam, jangan kayak gitu juga gitu kan. Karena jurnalis yang sebenarnya itu yang santun, yang sopan, yang benar-benar ya lu ngerti gitu kan, lu ngerti semua. Karena jurnalis itu sedikit banyak sedikit tahu akan banyak hal gitu kan, ngerti nggak? Jadi semua hal tahu tapi cuma sedikit gitu. Nah kalau mau lu banyak 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 tahu akan semua hal gitu. Jadi jangan cuma kulitnya doang. Tuh, dan jangan jadikan profesi atau mata pencarian jurnalis lu tuh sebagai cuman buat gaya-gayaan doang, buat sok-sokan doang gitu. Dan apa ya? Kalau menurut aku untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa nggak ada ruginya deh ikut persma di kampus, pers mahasiswa. Karena di situ benar-benar apa ya? Mungkin senior-seniornya yang udah bekerja di media itu akan ngasih ilmu atau ngasih masukan itu yang ada sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Dan itu yang bakalan terjadi nanti ketika kamu semua jadi jurnalis di lapangan. Gitu. Itu aja sih. Jadi jurnalis yang sopan aja lah. Sopan, santun, dan tahu keadaan gitulah. Kalau kata pepatah orang dulu, di mana bumi itu pijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi kita harus tahu tempat di mana kita berada gitu. Iya. Itu Viana. Oh ya, keren pesannya dan harapan-harapannya. Dan tadi kita kan udah lumayan banyak sharing juga nih dari pas awal Om mulai di TV One sebagai wartawan, terus juga udah berapa tahun, terus suka dukanya juga tadi udah bagi-bagi cerita. Aku rasa sih ini udah cukup banget nggak sih untuk diskusi sekarang. Oke. Dan ini udah lebih dari cukup banget juga. Mungkin aku bisa tutup dulu kali ya, karena ini kan abis itu baru bisa off the record juga. Oke. Nanti kalau seandainya ada data-data atau apa yang kurang, tinggal hubungin aja lagi ya. Kita mau offline atau mau via Zoom lagi nggak masalah. Kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Aku tutup dulu kali ya Om ya. Oke, terima kasih Viana ngobrol-ngobrolnya. Iya, terima kasih juga Om Bambang atas waktunya. Ini udah malam juga, aku agak nggak enak sih. Nggak apa-apa, santai aja. Sama-sama Viana. Seru banget bisa kenal sama Om Bambang, kayak welcome banget.
sama-sama aku juga bisa berbagi pengalaman dan cerita. Ya sebenarnya masih dikit lah gitu kan cerita-cerita yang seru-seru yang lain yang banyak yang belum aku ceritain, Masih tapi banyak sih yang bisa aku denger juga sih tapi ya dari mungkin Bang. dari Viana kalau merasa udah cukup ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau Iya. memang kurang kita bisa sharing dan bisa cerita-cerita lagi kok. Iya. Gitu. Terima kasih banyak banget Om Bambang atas waktunya dan Sama-sama Viana. aku mau ini dulu. Ya.